atau shofar kalau dalam bahasa Arabnya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita sebagai umat Islam senantiasa memperhatikan, menegakkan ajaran Islam. Kalau kita lihat nih Pak, kita lebih hafalan bulan Islam apa bulan nasional kira-kira Pak? Hah? Bulan nasional Bu. Hafalan mana? Islam apa nasional Bu? Nasional. Coba sebutin Bu bulan nasional Bu. Januari, Februari, apa adik-adik? Terus Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Hafal semuanya, anak kecil juga. Nenek-nenek juga hafal semuanya, merem juga hafal. Coba sekarang ibu-ibu, bulan Islam Bu, coba ya. Apa pertama Bu? Muharram. Yang kedua Safar. Kemudian apa? Mulut. Gak ada mulut Pak. Adanya apa? Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, terus Sa'ban, terus Ramadan. Apa lagi itu? Gak pernah tahu katanya. Syawal, Qa'dah, Hijjah. Ini kita kadang-kadang waktu sebagai umat Islam, tapi bulannya sendiri udah tahu. Betul atau tidak Bu? Ini sama aja Bu, begini Bu. Ibu lebih sesayang kepada orang lain, bukan kepada keluarga sendiri. Karena kenapa? Kita lebih kenal bulan nasional dibanding kita hafal bulan Islam. Tahun baru Islam ini kita diingatkan, hendaknya kita introspeksi, evaluasi diri. Allah memberikan kita panjang usia, amin ya robbal. Karena banyak yang meninggal dunia, betul nggak Bu? Ada orang yang meninggal dunia naik motor, ngebut anak muda mati. Ada nggak gitu? Nenek-nenek sudah tua masih hidup juga. Ada yang begitu? Mana dia? Bayi yang baru lahir meninggal dunia, ada nggak? Makanya kita diingatkan, hidup di dunia ini cuma sebentar, jangan sombong. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Jangan mentang-mentang adik-adik sebagai anak muda, oh saya masih muda, gak usah beribadah. Banyak yang meninggal tadi masih muda. Minum narkoba, mati, nyungsep di got. Ada yang begitu? Main judi, karena nggak seneng, berantem meninggal dunia. Tuh, coba kita lihat. Kalau anak muda biasanya kalau meninggalnya macam-macam, narkoba, ngetrek. Kalau nenek-nenek meninggalnya alami. Saya tidak pernah melihat nih ibu-ibu ya, nenek-nenek meninggal karena ngetrek. Ada nggak Bu? Ada nggak? Nggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa di muka bumi ini akan meninggal dunia. Nggak bawa apa-apa kita pas dalam kuburan. Tidak mentang-mentang bapak kaya hidup di dunia ini, pas meninggal dunia bawa handphone. Ada nggak yang meninggal bawa handphone? Bu, ada nggak? Kalau meninggal dunia bawa handphone, nanti ada yang ngubungin. Pas ada yang ngubungin, maaf, handphone yang ada hubungi sedang ditanya oleh malaikat Israel. Ada malaikat apa malaikat?
Yang kuburan apa Bu? Al-Israel apa itu? Mencabut nyawa. Kalau kuburan Mungkar dan Nakir, tinggal giliran Anda. Tidak ada yang dibawa. Sampai Ibu tiker. Tahu tiker Bu? Tiker itu harganya 3.000 rupiah, 5.000 lah, 10.000. Udah diinjak-injak dibawa pulang, ada nggak taruh kuburan? Nggak ada, dibawa semuanya. Oleh karenanya Abu Nawas pernah berpesan saat dia sebelum meninggal dunia. Dia berpesan kepada saudara-saudaranya. Berpesannya apa? Nanti kalau saya akan meninggal dunia, mohon saya dikuburkan nanti dengan kain kafan bekas. Pak, Bapak, biasanya orang kalau meninggal dunia pakai kain kafan bekas sama kain kafan baru, Pak. Baru gak ada ceritanya kalau yang pakai kain kafan bekas walaupun miskin juga Bu ya. Tapi ini aneh. Abu Nawas mau meninggal dunia, dia berpesan kalau saya meninggal dunia nanti pakai kain kafan yang bekas. Rupanya saudara-saudara bertanya, emang kenapa Abu Nawas? Kok orang-orang kalau meninggal dunia pakai kain kafan yang baru? Pakai kain kafan apa? Warna hijau, warna putih? Putih. Saya nggak pernah lihat orang meninggal dunia itu pakai kain kafan warna hijau Bu. Nanti dibilang lontong lagi. Betul nggak Bu? Itu kain kafan, mau meninggal dunia pakai kain kafan yang lama. Pasti tanya jawaban Abu Nawas apa? Dia kasih pelajaran pada kita begini. Nanti saat saya meninggal dunia, nanti ditanya oleh malaikat di dalam kuburan, marrobuka wa man nabiyuka. Nanti saya jawab, tenang, gak usah diteruskan. Saya ini penghuni lama, ini tidak kainnya bekas. Betul gak Bu? Nah ternyata apa yang disampaikan, pesan pelajaran dari Abu Nawas dari cerita ini, ternyata malaikat tidak bisa dibohongin. Walaupun pakai kain bekas, tapi malaikat tahu nggak kita penghuni baru? Tahu, nggak bisa dibohongin. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, Ibu, kalau Ibu saya panggil Ibu, jawabannya iya ya. Kalau Ibu, jawabannya iya. Ibu-ibu, jawabannya tidak apa Bu? Iya. Kalau ibu-ibu jawabannya ya. Bisa dites Bu, tes vokal. Ibu, enak ngerjain nenek-nenek. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi malaikat tidak bisa dibohongin, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu biasanya suaminya gampang dibohongin nggak Bu? Jujur amat. Suami bisa dibohongin, bapak-bapak istrinya sering dibohongin nggak Pak? Wah, tapi ingat Allah Maha mengetahui. Dengan adanya tahun baru kita diingatkan, tahun baru memang sudah lewat di 1 bulan Muharram. Tapi sekarang kita sudah ada di pertengahan bulan Desember. Sebentar lagi kita akan masuki tahun baru nasional, tahun baru Masehi. Kata sahabat Rasulullah yang bernama Khalifah Umar bin Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah, evaluasilah diri kita
sebelum nanti kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun baru Islam, ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tahun baru inilah Allah telah menjadikan malam dan siang. Allah telah berfirman, "Falikul isbah." Allah telah menyingsingkan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Wa ja'alal laila sakana, dan Allah menjadikan malam untuk kita beristirahat. Wa ja'alas samsa wal qamara husbana, dan Allah telah menegaskan, Allah menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Ternyata terbukti sekarang ini kalau bulan nasional hitungannya matahari apa bulan, Bu? Bu? Hah? Matahari apa bulan kalau bulan nasional? Berdasarkan matahari. Lalu tahun baru Islam, bulan Islam berdasarkan matahari apa bulan? Berdasarkan perhitungan bulan. Dengan adanya peringatan tahun baru Islam, kita diingatkan bagaimana sejarah Rasulullah SAW, diingatkan hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah karena kenapa? Banyak cobaan, godaan, hinaan, cercaan, dan boleh jadi sampai ada yang meninggal dunia, dibunuh, diseksa oleh orang kafir Quraisy untuk menuju ke Madinah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata Rasulullah membangun di sana yaitu peradaban yang menarik, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor sampai menciptakan negara Madinah. Apa pelajaran yang bisa kita cermati untuk konteks sekarang, untuk saat sekarang dengan peringatan baru Islam? Kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tak lain tak bukan para sahabatnya juga mengikuti beliau karena menjaga akidahnya agar tetap senantiasa Allah Ahad Bilal bin Rawah suruh menurunkan, suruh tidak memeluk agama Islam, tapi tetap Bilal bin Rawah Ahad. Ini juga sama harapannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai bapak, sebagai kakek, sebagai ibu, sebagai nenek, memperhatikan akidah pendidikan anak kita. Mohon maaf, kadang-kadang kalau orang-orang sekarang ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, lebih senang anaknya pinter bahasa Inggris dibanding pinter agama, betul tidak? Lebih senang anaknya pinter jago komputer dibanding dia pinter bahasa Arab, betul tidak? Coba ibu, kalau kita lihat, kalau anak kita ingin pinter belajar bahasa Inggris, dikursuskan anak kita sebulan 300.000 dibela-belain, betul tidak? Kadang-kadang nggak punya duit ngutang, ada yang begitu? 300.000 rupiah dibela-belain untuk bayar. Tapi lucunya, anehnya, ibu-ibu, bapak-bapak punya anak ngaji, ya Allah, sebulan 5.000, ada yang 10.000, nunggak 5 tahun. Ada kan yang begitu, Pak? Mana dia orangnya? Ya Allah, udah kasihan Ustaz, udah badannya kurus. Ingat ibu-ibu, kalau di kuburan yang ditanya tidak pakai bahasa Inggris, yang ditanya bahasa Arab, agama Islam kita, man rabbuka wa man
Nabi yuka akidah yang menjawab keislaman kita saat hidup di dunia. Tidak mentang-mentang anak kita pinter bahasa Inggris, ditanya bahasa Inggris sama malaikat, ada yang gitu? Ditanya, what's your name, where do you live? Wah, tidak ada. Akidah ini sangat penting. Dibentengi dengan akidah, anak kita insya Allah akan selamat, amin. Dibentengi anak kita dengan akidah, insya Allah selamat di dunia dan akhirat, amin. Dibentengi anak kita dengan akidah, insya Allah anak kita enggak melakukan pergaulan bebas, amin. Dibentengi anak kita dengan akidah, tidak mudah anak kita minum narkoba, amin. Dibentengi anak kita dengan akidah yang benar, tidak ikut ajaran sesat, amin. Ya Rabbal. Karena banyak sekarang hadirin orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, ada nggak yang begitu? Banyak. Kalau anak kita tidak dibentengi agama, dalam pendidikan agama diajarkan nabi yang terakhir siapa ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nabi yang lainnya. Akan selamat anak kita. Coba kita lihat di televisi Pak, di media cetak banyak orang yang pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, bahkan sampai S10 jurusan Bintaro. Itu ngikut ajaran sesat. Apa kira-kira sebabnya? Karena pemahaman agamanya yang kurang, akidahnya tidak kuat. Akidah itu kalau diibaratkan pohon itu pohon apa Pak? Bu, pohon apa itu? Hah? Pohon gerenuk? Pohon mangga ya? Pohon mangga, kira-kira kalau kita bicara tentang akidah, kira-kira yang mananya nih Ustaz Ismanto? Yang mananya nih kalau akidah? Apa kira-kira? Itu akarnya, bu, akarnya. Kalau pohon akarnya tidak kuat, gampang roboh nggak Pak? Gampang roboh. Maka kita bentengi anak kita tadi dengan akidah. Insya Allah nggak lagi yang namanya perilaku menyimpang. Naudzu. Anak sekarang kan, masya Allah Pak, kalau kita nggak tahu anak kita bisa melakukan perilaku yang menyimpang itu, kita merasa bangga, merasa seneng kalau anak kita pinter komputer, padahal kita nggak bisa komputer. Ada nggak begitu? Itu sering dikibulin sama anak-anak ibu. Dibilang bapaknya, anak saya pinter no komputer, padahal yang ngapain bu? Cari ibu porno-porno bu, nauzub. Dikasih handphone BlackBerry, bisa komunikasi melalui handphone. Pacarnya ada di Bandung, sayang lagi ngapain? Saya lagi di kamar mandi. Tuh kata orang yang di Bandung, ini orang anak ibu di Ciputat. Oh, di kamar mandi, kata orang Bandung. Ah, nggak percaya itu pacarnya. Itu karena apa? Ada teknologi. Jadi pacarnya itu bisa di dunia maya, padahal belum kenal itu. Ah, nggak percaya, sedang kamar mandi, coba buktikan. Nih buktikan, ini punya aku. Nah, untuk ya Allah bisa melakukan perilaku yang menyimpang. MBA, married by accident. Kalau kata orang Ciputat, makan es cendol nggak pakai kelapa. Perut bocah bejendol, dicari mana ya bapak? Nah, untuk karena kenapa? Akidah. Tidak
tidak ada perhatian dari orang tua, anaknya sering mengkonsumsi miras, narkoba. Akhirnya dia bergaul, dibilang begini sama kawan-kawannya, nggak gaul kalau jalannya nggak miring. Akhirnya jalan miring begini. Pas minum jalan miring, ada selokan, nusuk dah tuh, mati dah. Ya Allah. Nah itu sekarang saya tanya ibu, kalau ibu mencari calon mantu, kira-kira yang jalannya tegak apa yang jalannya yang miring-miring ini bu? Jujur bu, gimana? Carinya yang tegak, yang tidak mengkonsumsi narkoba, miras dan lain sebagainya. Anak sekarang, alhamdulillah, waktu saya ceramah di Indramayu itu ada waktu itu. Anak muda udah nggak keren lagi, cuma minum-minuman keras, dicampur sama oli, dicampur sama nutrisari, dicampur sama baygon, mabok. Akhirnya sampai ada yang modal 15 orang. Na'udzu. Nggak gaul, mau gaulnya mau mati. Ini narkoba, kita didik anak kita bu yang baik. Peringatan adanya tahun baru Islam ini kita perkokoh akidah. Sekarang banyak orang yang ngaku jadi nabi, betul atau tidak? Belum lama ini di Depok, namanya siapa tuh? Ahmad Musodek apa Musodek namanya? Ahmad Musodek ngaku jadi nabi. Karena udah nggak laku jadi mantan pelatih bulu tangkis itu saja. Akhirnya ngaku jadi nabi. Karena ngaku jadi nabi, rupanya ditangkap polisi. Baru kali ini bu, di dunia nabi ditangkap polisi. Nabi ditangkap polisi. Pas ditangkap polisi, rupanya diwawancarai itu sama wartawan. Di sampingnya ada minuman Pocari Sweat. Ketahuan Nabi kekurangan ion. Betul atau tidak? Cok dari cok dalaga cok cok cok. Sekali lagi bu, cok dari cok dalaga cok cok. Kenapa bu? Pengikut Ahmad Musodek bukan hanya pendidikan S1, S2 sampai S3. Karena tadi akidahnya seperti halnya pohon, karena tidak kokoh maka roboh. Seperti halnya dalam lautan. Ibu, air laut biasanya asin atau enggak bu? Bapak coba kita lihat pak, kita perhatikan air laut itu airnya asin. Tapi coba kita cermati, ikannya asin nggak pak dalamnya? Apa maksudnya ini? Ini ibarat akidah. Ikan yang ada walaupun di dalam lautan tetap dia tidak berpengaruh asin. Sama juga dengan akidah yang ada dalam jiwa kita. Anak-anak kita yang kita tanami pendidikan yang baik, agama yang baik, umum yang baik, ilmu-ilmu yang kontemporer sekarang yang baik, maka dia akan membentengi kuat. Seperti halnya tadi ikan tidak terpengaruh terhadap air. Kita juga sama saat bekerja, walaupun di kelurahan, walaupun di kecamatan, walaupun di tempat kantor kita, orang-orang pada melakukan tindakan korupsi, kita tidak berpengaruh. Karena kenapa? Kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah memantau kita, sehingga kita tidak mau mengambil hak orang lain, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, biasanya kalau di dunia yang ngomong itu, yang berbicara tangan apa mulut bu? Mulut. Tapi nanti kita di yaumil qiyamah yang berbicara bukan lagi mulut kita,
tetapi tangan kita. Ibu sering baca Yasin kan Bu ya? Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bu, tahu artinya Bu? Pak, tahu artinya apa ya? Wah, alhamdulillah. Itu artinya pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari akhir, kami tutup yang mulut di dunia kita sering berbicara. Wah, ini banyak makhluk halus nih ya. Wah, ini kalau masih berisik kita nggak mulai nih Bu, adik-adik. Bu, sampai mana tadi? Pak, sampai mana tadi? Surah Yas. Itu Allah tegaskan al-yawma najtimu ala afwahihim, pada hari akhir. Kalau menurut ramalan orang Amerika Serikat, hari kiamat tanggal berapa Bu katanya? 2012 udah lewat, awal gelap. Tidak terbukti. Betul apa tidak Bu? Karena memang orang Indonesia kita sendiri ini kadang-kadang sering alergi dengan angka 12 Bu. Betul apa tidak? Saya lihat orang kalau lagi pusing dia bilang celaka 12. Tidak ada yang cerita celaka 13, 14 Bu. Ada kan begitu? Nggak ada. Dibilang celaka 12, pas saya renungin apa sih maksudnya celaka 12? Oh, ternyata rukun iman, rukun Islam sama ihsan jadi berapa Bu? Jadi 12 rukun iman ada berapa Pak? Ada 6. Rukun Islam 5, ihsan 1, jadi 12. Karena kita tidak berprinsip pada rukun iman, Islam dan ihsan, maka kita jadi celaka. Betul, celaka di dunia dan akhirat. Makanya kalau kita berdoa pengennya kan bahagia dunia, doanya gimana Bu? Doa sapu jagat hafal nggak Bu? Pak, gimana bareng-bareng yuk? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah itu Pak, kita minta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Saya tidak pernah dengar orang berdoa pengen bahagianya di dunia saja. Sampai doanya dirubah Pak, begini dengerin nih. Karena dia pengen bahagia dunia tapi akhirat masa bodoh gitu kan. Dia bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati apa aja. Ada gitu. Pengennya kita di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, baik di dunia dan akhirat. Semua orang ingin bahagia, terutama umat Islam. Yang sangat kasihan Pak, bapak-bapak yang istrinya 2.
Yang satu istrinya namanya Markona, yang satu Hasanah. Pas jadi imam berjamaah, suaminya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata istrinya yang Markona, bang saya kapan disebut? Hasanah mulu perasaan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita diingatkan oleh Allah, hidup ini cuma sebentar. Ibu-ibu yang biasanya baik, membantu suaminya, nyapu, ngepel dan sebagainya, insya Allah akan menjaga mulutnya. Amin. Gak ada tuh cerita ibu-ibu ngomongin orang, amin. Ada kan gitu? Nggak ada kan tuh ya? Di sini coba lihat, nggak ada yang ngomongin orang kan? Di rumah. Ibu-ibu ini mantep pak, bagaimana nggak baiknya? Mau ngaji seragamnya banyak. Senin kuning, Selasa biru, Rabu putih, sampai warna-warni. Kalau mau ngaji pakai parfum, pantatnya dikacain. Rapi kalau mau ngaji, mau kondangan. Pas di rumah gimana pak? Pak, di rumah gimana istrinya? Sampai akhirnya kata bapaknya, mudah-mudahan katanya ada pengajian, lumayan ada sisa-sisanya. Ini kadang-kadang ibu-ibu di rumah berbeda saat ngaji ke mall. Kalau ngaji kondangan rapi, pakai minyak wangi. Di rumah pakai kuta putus. Orang-orang pakai minyak wangi, pakai salep 8. Suaminya apa? Tarik nafas, kenapa ya? Bau salep. Betul apa tidak bu? Nih ibu-ibu kadang-kadang ini baik sekali menjaga mulutnya tuh, dijaga, gak pernah ngomongin orang. Karena kenapa? Udah capek di rumahnya. Ada orang yang ngaji pakai kerudungannya acak-acakan, ketahuan tuh baru pakai kerudungan tuh dia. Kenapa? Kerudungannya hancur. Heran, kadang-kadang baju orang aja dikomentarin pak. Baju orang dikomentarin. Itu ibu-ibu ikut pengajian baru, warnanya warna-warni, merah, kuning, biru kayak umbul-umbul katanya. Ya Allah, al-yawma nahtimu ala afwahihim. Di dunia kita sering ngomongin orang, apalagi sering menyakitin orang, akan ditutup nanti saat kita di yaumil akhir nanti. Apalagi kalau kita ibu-ibu nih, kalau mau beli sayur, beli tomat, naik nggak bang, ini tomat berapa duit bang? Ini tomat 2.000 rupiah. Ya Allah abang, tomat seupil ini 2.000 rupiah. Karena tukang sayurnya dia sabar, bilang bu, untung saya sabar bu. Kalau nggak sabar, coba gini aja bu, kata ibu ini tomat seupil ya, sekarang upil ibu saya bayarin 2.000 sebelum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia cuma sebentar. Mulut kita akan ditutup karena sering kita merugikan orang lain. Nanti yang berbicara tangan kita, kaki kita yang menyaksikan, semuanya tergantung amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin. Apa tuh terusin? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Jadi kalau kita nanti sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia, kalau kita baik, insya Allah akan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal. Penjagaan akidah dalam memperingati tahun baru Islam ini sangat penting. Karena kenapa? Tadi banyak orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi malaikat. Ada nggak ngaku jadi malaikat, Bu? Ya Allah, perempuan ngaku jadi malaikat. Ada nggak yang begitu? Ada. Tanya dong Ustaz Haji Madali. Nggak ada tuh dalam kitab-kitab malaikat perempuan. Nanti kalau malaikat ada perempuan saat diberitakan mengirimkan wahyu, maaf ya Allah, saya lagi haid. Tuh Lia Eden, Pak Lia Eden namanya, Bu. Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Saya ceramah di Kapolresta Bekasi, Polresta Bekasi. Saya bilang untung Lia Eden itu ngaku jadi malaikat Jibril. Coba ngaku jadi malaikat Israil, habis kita dikejar. Karena ditangkap polisi Lia Eden, ada pengumuman dari Kapolda. Berhubung malaikat Israil ditangkap polisi, pencabutan nyawa ditunda. Kan kacau nih Bu ya. Akidah ini sangat penting. Peringatan tahun baru Islam, walaupun sudah lewat bulan Muharram, kita diingatkan dalam Muharram ini berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Siapa di antaranya? Anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan kita apain, Pak? Jangan kita sia-siakan, jangan kita bentak-bentak, jangan kita marah-marahi. Justru kita santuni. Alhamdulillah Ustadz Kuswanto ini sebagai ketua panitia terkumpul dana lumayan banyak, alhamdulillah. Ada sisanya tahun lalu 5 juta, sekarang berapa? 3 juta. Alhamdulillah. Semoga nanti setiap tahun semakin bertambah, semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Ingat hadirin, Rasulullah telah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah hadada wa asaru bisababah wal musta. Rasulullah telah bersabda, saya dan orang yang menjaga, menyantuni, yang senantiasa mengasihi anak yatim. Kafil itu artinya yang mengurusin. Fil jannah hadada, dekat ya kayak rambut telunjuk sama jari tengah. Nah Bu, dekat atau jauh nih? Nah dekat gak nih? Dekat. Itu juga sama, orang yang memberikan penyantunan terhadap anak yatim. Kita diingatkan, jangan kita hanya memberikan santunan di bulan Muharram saja, Bu. Kita berikan pada bulan-bulan yang lainnya, kita berikan beasiswa. Kalau ada yang memiliki rezeki, dia angkat tuh anak yatim jadi anak asuh, diberikan beasiswa. Insya Allah berkah. Amin ya robbal. Bulan Muharram kita diingatkan indahnya syiar dengan berbagi, memberikan santunan terhadap anak yatim dengan sedekah, insya Allah akan berkah. Amin ya robbal. Bahkan orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijauhkan dia dari mara bahaya. Yang Rasulullah SAW terdekatkan, as-sadaqah tudbi'ul bala, dengan kita bersedekah akan kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 135, Allah tegaskan, kalau kita berinfak, kita bersedekah, termasuk menyantuni anak yatim,
maka dijamin oleh Allah masuk surga. Amin ya robbal. Ibu-ibu ingin masuk surga nggak bu? Bu ingin masuk surga nggak? Mau masuk sendiri apa mau dimasukin bu? Mau bisa dimasukin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tegaskan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah memberikan surga yang surganya luasnya langit dan bumi. Untuk siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Apa amalan orang yang bertakwa? Allah tegaskan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wa dharra. Orang yang menginfakkan hartanya itu tidak melihat situasi kita lagi punya uang kah, atau lagi keadaan paceklik nggak punya uang, dianjurkan untuk sedekah. Amin ya robbal. Bapak-bapak, kalau di kantongnya ada uang 100.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000 rupiah, kira-kira sholat Jumat yang dikeluarin berapa duit Pak? Jujur Pak. 1.000, kadang-kadang kalian keluarin juga. Tuh Pak, kita 100.000 terasa berat buat sedekah ke masjid, ke musola, bantu orang miskin, anak yatim. Tapi coba kita lihat bu, 100.000 kalau kita sedekah berat nggak? Terasa berat. Tapi kalau kita bawa belanja ke mall, kira-kira besar atau kecil? Kecil banget, gak ada artinya. Saya waktu ke Citos tuh, Cilandak konser, saya lihat sendal istri saya berapa duit ini? Ternyata harganya ada yang sampai 2,5 juta bu. Ya Allah, 100.000 nggak ada artinya. Lucu rasanya kita uang 100.000 rupiah kita sedekahkan terasa berat. Tapi kalau kita bawa uang belanja tadi ke mall terasa sedikit. Coba kita hitung Pak. Tadi Bapak katanya sedekah berapa duit tadi? 1.000 rupiah. Ya Allah, kalau ada yang nanya di dalam tafsir, bahkan para ustadz dulu, Ustadz dari Kondang, Ustadz Zainuddin MZ, beliau menjelaskan orang yang bersedekah nanti akan mendapatkan penerangan saat dia meninggal dunia sesuai dengan sedekah yang dia berikan. Ustadz, bagaimana kalau saya sedekahnya 1 juta rupiah? Bagaimana modelnya? Kalau kita sedekahnya 1 juta rupiah, Pak, itu di dalam kubur penerangannya itu seperti lampu petromak. Terang nggak kira-kira Pak? Terang, alhamdulillah. Bagaimana kalau saya sedekah 100.000 rupiah? Ya seperti lampu templok. Lampu templok tahu Pak? Lampu tempel. Kalau templok kan nempel di tembok. Kalau tempel berarti ini. Saya bersedekah 10.000 rupiah, bagaimana caranya? Bagaimana di dalam kubur tadi? Itu ibarat lebih kecil lagi apa? Lilin Pak. Penerangannya seperti lilin. Kalau kena angin goyang nggak itu? Goyang. Apalagi ibu kalau di rumah kalau sering jaga lilin ketahuan tuh hari ngepot. Saat saya sedekah 1.000 rupiah gimana? Antol goreng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah At-Talaq, kalau kita ingin bahagia, kalau kita rezeki kita ingin bertambah, perbanyaklah sedekah. Kalau harta kita ingin berkah, perbanyaklah bersedekah.
Kalau kita ingin harta kita nanti tidak terukur, jangan lupa rajin bersyukur. Amin ya robbal. Ibu-ibu kalau rajin bersyukur dan sering memuji suaminya,